Yang pertama, saya ingin kembali menegaskan pada eselon 1 juga sama. Saya ingin tegaskan bahwa gerak langkah kita semuanya harus padu, harus satu, harus solid, harus satu garis dari atas sampai ke bawah. Menteri, kepala lembaga, jajaran di bawahnya, eselon 1, eselon 2, dan seterusnya, sampai nanti ke daerah. Yang kedua, saya ingin kita semuanya berlari cepat, karena perubahan dunia sekarang sangat cepat sekali. Saya kira saudara-saudara tahu semuanya. Setiap hari berubah, setiap detik berubah, setiap menit berubah. Perubahan seperti itu harus kita antisipasi juga dengan sebuah kecepatan kita dalam bekerja, lincah dalam bekerja, berlari cepat dalam bekerja. Karena saya tahu bahwa sebetulnya ujung tombak dari pelaksanaan implementasi dari setiap kebijakan yang kita buat adalah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Tidak ada yang lain. Kalau yang menggerakkan ini benar, yang berkumpul di sini, ini menggerakkannya benar, kecepatan itu pasti akan ada. Tapi kalau yang menggerakkan ini belum berubah, masih dengan cara-cara yang lama, masih dengan tradisi-tradisi yang lama, akan sulit kita merubah negara ini. Saya mempercayai itu. Tapi saya percaya juga bahwa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara mau untuk merubahnya secara cepat. Kita telah memiliki program-program prioritas nasional. Oleh sebab itu, kita dalam bekerja memang sekarang ini tidak usah banyak-banyak semuanya dikerjakan. Kita ingin prioritas, kita ingin fokus, udah. Kalau ngusulin anggaran, nggak usah banyak-banyak, ribuan banyaknya, nggak usah. Udah 1, 2, 3, 4 cukup. Tapi jadi, tapi bermanfaat, tapi bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Kunci ke arah itu. Nggak usah banyak-banyak, ada seksinya 20, semuanya diberi semuanya, kepala bagiannya ada 15, semuanya diratain, hendak seperti itu. Kalau fokusnya 3 sudah, mungkin 3 bagian atau 3 seksi yang diberi, yang lain ya sudah pelayanan. Ini yang harus kita rubah. Nah, nanti mungkin tahun depannya pindah lagi ke bagian yang lain. Nggak bisa kita money flow function, udah, itu ditinggal. Money flow program, udah, programnya apa itu yang harus difokuskan. Yang kedua, orientasinya hasil. Udah, orientasi harus hasil. Kita sudah terlalu lama orientasinya selalu prosedur. Buang itu, orientasinya hasil. Bahwa prosedur harus dilalui, iya, udah, pasti dong. Kalau enggak, prosedur enggak dilalui, pasti saudara akan digebuk. Tapi orientasinya ada hasil. Prosedur mengikuti. Iya. Saya kira kalau cara-cara ini kita kerjakan, kita akan berubah. Saya kira itu sedikit pengantar, nanti akan saya lanjutkan lebih detail. Terima kasih. Kita tidak bisa lagi suatu birokrasi yang menunggu, tapi birokrasi yang menyelesaikan masalah lebih cepat. Dan sekarang jauh lebih mudah. Di banyak kota contohnya sudah banyak kota smart city, melibatkan masyarakat.
Hubungan dengan teknologi, maka pemerintah harus merubah caranya dengan langsung berhubungan dengan masyarakat. Kalau ojek saja bisa berhubungan langsung dengan pengguna, termasuk kalau mau beli bakmi bisa langsung dengan ojek, artinya layanan makin cepat. Masa pemerintah tidak bisa berhubungan langsung dengan rakyatnya? Dan semua dimungkinkan dengan aplikasi-aplikasi sederhana. Jadi keterbukaan teknologi dan persaingan haruslah merubah sikap kita semua melihat kenyataan itu. Apa yang difokuskan, Pak? Arahannya? Ya, kita menyampaikan kepada eselon-eselon, direktur-direktur, asisten deputi, agar apa? Agar mempunyai sebuah garis yang sama dengan yang sudah kita sampaikan. Artinya kebijakan di atas bisa diimplementasikan, kebijakan di atas bisa dilaksanakan di bawah. Jangan sampai di sini sudah selesai, di sini belum. Sebab itu kita kumpulkan ya, hampir 2.000 direktur-direktur dan seluruh asisten deputi untuk tahu sebetulnya arah ke depan itu seperti apa, visinya sama. Jangan sampai ada yang belok ke kanan, belok ke kiri, garisnya harus sama. Kita sampaikan bagaimana masalah belanja, masalah ekonomi ke depan kita, masalah organisasi-organisasi yang perlu kita rampingkan supaya semuanya mempunyai pola pikir yang sama, semuanya mempunyai visi yang sama. Tujuannya itu. Tidak ada pembukuan Harga daging, Pak, apa udah perintahkan supaya harga daging apa dulu, Pak? Ya, kita ingin belanja pegawai kita ini bisa lebih efisien. Oleh sebab itu, kita lakukan rasionalisasi secara alami. Artinya, setahun misalnya pensiun 120.000, nanti pada tahun kelima kita hanya menerima 60.000. Nanti akan berkurang banyak sekali. Tapi targetnya 1 juta PNS, Pak. Ya kalau itu dilakukan seperti itu kan nanti kan suatu saat kan kecapai. Sehingga betul-betul sisi kualitas, kemudian belanja lebih efisien itu bisa betul-betul bisa lakukan. Artinya rasionalisasi 1 juta PNS itu jangka panjang ya, Pak? Ya nggak mungkin setahun diselesaikan, nggak mau ngerti. Tapi memang itu rencana dan konsep dari Menpan memang bisa terima. Tetapi kira-kira arahnya seperti itu. Ya. Harga daging, Pak. Nanti dilihat. Ini kan sudah dimulai, nggak mungkin turun dalam sehari, 2 hari, 3 hari. Nanti dilihat. Nanti silakan dilihat. Jadi kalau sudah harganya pada posisi yang kita inginkan, saya akan memasang. Ini demand dan supply. Sebagian daging kan belum sampai. Nanti sudah sampai, baru saya ngomong. Targetnya tetap Saya nggak mau ngomong banyak-banyak mengenai itu. Target tetap 80.000 per kilo, Pak. Gimana? Target harga daging tetap. Tetap. Opsi yang digunakan upayanya Ya. apa? Opsi yang digunakan upaya-upaya sendiri apa saja? Opsi upayanya apa saja, Pak, untuk menurunkan harga daging itu? Apakah impor? Ya, memang banyak supply. Ini kan supply dan demand. Kalau demandnya naik, supply-nya nggak dinaikkan ya harga pasti akan merangkak naik. Tapi kalau dipasok dengan jumlah yang lebih dari cukup ya
harga pasti turun. Nah, seperti itu. Selamat sore, Pak. Tapi nanti dilihat lah, nanti dilihat ya. Udah. Pak, sudah menerima nama calon Kapolri Pak dari Kompolnas? Saya belum memutuskan pergantian atau perpanjangan Kapolri, belum saya putuskan. Tapi nama calon sudah diterima Pak? Belum sampai di meja saya. Belum sampai di meja saya. Apakah opsi memperpanjang jabatan Kapolri saat ini masih dipertimbangkan Pak? Tadi sudah saya sampaikan, belum memutuskan. Kriteria Kapolri berikutnya seperti apa sih Pak? Yang jelas saya mendengarkan masukan dari Polri, dari Kompolnas, juga dari masyarakat. Syaratnya bintang 3 ya Pak? Ya tentu saja dalam memutuskan itu saya akan mengikuti aturan dan perundang-undangan yang ada. Ya. Masih